Oke, sebelumnya ini saya akan kasih sesi pertanyaan. Mungkin ada yang mau nanya, silakan. Bagaimana kalau misalkan ada yang kurang jelas, silakan tanya. Bisa lewat chat atau bisa lewat angkat tangannya, ya. Atau nanti akan nyalakan apa namanya mic-nya untuk bisa bertanya sama hostnya. Oke, mungkin itu yang bisa saya sampaikan karena nanti juga kita ada kegiatan banyak lagi. Saya akan beri kesempatan ke teman-teman untuk bertanya. Kalau misalkan menjadi host seperti apa. Memang idealnya kalau menjadi host itu lebih apa namanya lebih efektif kalau kita memang menggunakan laptop. Kalau kita sebagai host. Oke, pertanyaannya dari Dua Bromo, bagaimana cara menghentikan chatting partisipan? Oke, saya akan ini lagi ya. Kalau mau itu ada di security. Saya ulangi, saya akan print screen lagi, saya pindahkan ke Paint sebelum saya share screen. Oke, sebentar ya. Ada dua cara ini. Ada dua cara ya. Jadi ada sebentar. Dua cara ini. Cara yang pertama ya, saya share. Cara yang pertama yaitu adalah kita klik security. Kita klik security di sini dan allow participant to. Chatnya ini kan ada centangannya. Nah, centangan chat ini dihilangkan, maka chatnya apa namanya peserta itu tidak akan tampil atau bukan tampil. Jadi peserta tidak diberikan kesempatan untuk chat dulu. Jadi mereka bisa memperhatikan apa namanya pembicaranya kita dulu. Jadi kita chatnya dihilangkan dulu dengan cara ini. Jadi chat yang di sini kita centangkan, centang yang chat di sini kita hilangkan chat centangnya. Maka peserta tidak bisa chat terlebih dahulu. Mereka tidak memberikan kesempatan untuk chat. Untuk cara kedua mungkin lewat ini ya, partisipan ya kalau nggak salah. Dari chat. Dari chat. Di sini. Oke, ntar. Saya klik lagi, saya print screen, saya pindahkan ke Paint dulu ya teman-teman. Memang caranya seperti ini kita nih. Harus sabar dulu nih. Oke, cara kedua dari chat, lambang chat, ya lambang chat. Bentar, saya screen lagi. Nah, di partisipan itu ada lambang chat di sini. Nanti di host itu kan ada lambang chat yang kayak gambar clouds itu ya. Kayak awan itu diklik ya. Nanti muncul seperti ini chat peserta. Ya, muncul seperti ini chat peserta. Kita klik titik 3 yang ada di sebelah kanan ini, ada titik 3 di sini. Langsung di sini chatnya di apa namanya? Dicentang. Jadi misalkan no one to chat, berarti nggak boleh chat soal. Atau yang ngechat adalah cuma host only yang boleh chat atau everyone. Dan di sini juga ada everyone sama yang privately. Chat itu ada dua macam, ada yang public, ada yang private. Kalau yang public itu jadi semua kebaca. Misalkan di sini contohnya from Dua Bromo to everyone. Maka di sini bagaimana cara menghentikan chatting partisipan? Maka itu semua akan membaca tulisan ini. Ada yang privately. Privately itu misalkan kita tuju ke teman siapa. Misalkan saya akan tuju ke siswa siapa. Maka saya akan chat sama dia, yang lain tidak melihat chatnya antara saya dengan seseorang yang ada di peserta. Maka itu yang privately. Nah, di sini ada banyak fasilitas. Makanya Zoom ini sebenarnya luas, banyak fasilitas yang bisa kita coba. Dan dia lebih mudah ya untuk penggunaannya dan lebih cepat untuk kita apa namanya gunakan ya. Terima kasih untuk Dua Bromo yang sudah menanyakan untuk menghentikan chat partisipan. Ada lagi yang mau nanya, silakan. Kita buka sesi tanya jawab aja. Sebelum nanti, sampai jam berapa, Ustazah? Sampai jam 9 ya. Nanti jam 9, nanti kalau misalkan ada pertanyaan, nanti kalau misalkan ada apa yang kurang, bisa ditanya melalui tim IT nanti. Sejaki saya tanya. Oke, Sada Isna ya. Oke. Ini prosesnya nanti ini ada recordingnya kan ya?
Nah, harapannya nanti hasil recordnya ini bisa di-share di SDMM, Iya. grup SDMM, Oke. supaya nanti teman-teman yang belum bisa bergabung pada hari ini bisa membuka hasil recordnya itu tadi. Iya, Seperti oke. itu. Yang kedua, mungkin nanti kalau misalnya teman-teman juga masih kesulitan untuk mengoperate sebagai host, itu tadi juga bisa dibuatkan tutorialnya, Ustaz. Oke, tutorialnya siap. Ya. Oke, ini Itu aja. Makasih, Ustaz Jadi. oke. Terima kasih Ustaz Isna sudah memberi kesempatan saya nanti untuk merekam. Nanti rekamannya berupa rekaman tutorial ya, seperti yang rekaman tutorial yang untuk teman-teman ini. Bukan rekaman apa namanya? Bukan rekaman Zoom tapi rekaman tutorial. Oke. Ada lagi teman-teman yang mau tanya, silakan. Nanti ada lagi yang perlu di-sharekan lagi, recording, fasilitas security yang penting tuh itu, sama partisipan yang penting itu. Sudah tadi. Apa saya perlu ulangi lagi ya untuk share di pane? Oke. Untuk apa namanya share di pane atau di share whiteboard ya. Di sini ada share ya. Sebentar. Ini fasilitas share. Nah, saya ulangi lagi teman-teman, untuk fasilitas share, kalau kita klik share, itu akan muncul seperti ini. Jadi ada muncul screen, ada whiteboard, ada pane, ada picture, ada macam-macam ya, yang akan kita share kalau misalkan kita share. Kalau kita share screen, maka kalau kita klik share screen, maka akan muncul screen kita yang akan kita share. Kalau misalkan di sini ada PowerPoint, maka di sini kayak pane di sini akan muncul PowerPoint yang akan kita share. Nanti seperti ini. Nah, ini untuk fasilitas share materi itu akan muncul seperti ini. Nah, jadi ada screen, ada whiteboard. Nah, yang untuk coba whiteboard lagi ya, kita coba lagi yang whiteboard. Oke, coba kita klik yang whiteboard. Nah, di sini ada whiteboard. Kita bisa coret-coret di sini. Untuk pembelajaran kita, misalkan bisa teks di sini. Oke, di sini ada warnanya bisa dirubah. Di sini ada undo, ada redo. Nah, ini ada yang pernah saya tulis tadi, misalkan di sini. Di sini ada clear or drawings. Bahkan kalau misalkan pembelajaran kita ini ada select untuk men-select mana yang mau digeser, misalkan yang ini. Nah, saya misalkan geser ini. Nah, seperti ini. Nah, ini juga bisa select yang ini, saya geser sendiri ini. Nah, ini yang ada whiteboard-nya untuk whiteboard. Nah, seperti ini ya. Ini yang untuk spotlight-nya. Kalau spotlight itu, nah ini untuk spotlight. Kalau misalkan ada pembelajaran ini, tapi nggak tahu caranya gimana mau menletakkan gambar di dalam whiteboard ini. Tidak ada insert picture ya di sini ya. Nggak ada. Kalau ada insert picture akan lebih baik lagi nanti ya. Stem itu nggak ada nih. Nah, itu stem itu begini. Select ini untuk memindahkan ini. Pindahkan ini kan gini. Nggak ada. Itu kalau misalkan pakai whiteboard seperti itu. Oke, ini kalau misalkan pakai whiteboard. Oke. Nah, saya akan sebutkan lagi penting sekali ya kalau misalkan ingin Oke, ini nanti kalau misalkan tampil itu seperti ini kalau misalkan kita share ya. Di atasnya itu tetap ada fasilitas mute, stop video, security, partisipan, pause, new share, ini tetap ada muncul di atas ini. Misalkan ada new share, kita mau share hal yang baru, di sini ada advance, ada files, di sini juga untuk membagikan share yang akan kita share, misalkan
Ya, kalau misalkan ada files, kita tinggal diklik di sini files dan di sini akan muncul apa namanya mau yang dibagikan seperti apa, dan filenya dari mana, Google Drive dan seterusnya. Jadi, nah di sini ada fasilitas lagi ya, banyak lagi fasilitas di sini. Ada recording, ada record the cloud, dan macam-macam aja di sini. Oke, Saudara Asia mau bertanya sepertinya nih. Coba Saudara Asia mau bertanya. Oh, salah pencet. Oke, nggak apa-apa. Salah pencet. Nggak apa-apa, ini reaction ini. Saya kasih jempol. Saya kasih jempol. Muncul nggak jempolnya di situ? Muncul. Nggak muncul jempol di sini. Oke, bisa kok di HP, tapi HP-nya harus Apple. Salah pencet katanya. Oh, iya. Berarti harus Apple ya. Harus Apple. Oke. Ada lagi yang bertanya? Kita langsung buka sesi tanya jawab aja sampai nanti jam 9. Mohon maaf ya, mungkin 1 jam aja kita pertemuan hari ini karena banyak yang harus kita rapikan. Ada yang mau rapat, ada yang mau beres-beres untuk persiapan hari registrasi dan seterusnya. Untuk lebih intensifnya itu bisa yang kemarin dibagi, misalnya kelas 1, 2, 1, 3, 4. Ya, kalau misalkan ada yang mau bertanya nanti bisa dibagi ya. Mungkin kalau nanti untuk apa namanya yang kelas 1, 2 kalau ada kesulitan nanti bisa dengan Ustadz Fafa, kelas 3, 4 nanti sama Ustadz Sofan, kelas 5, 6 nanti sama saya nanti kalau misalkan ada kesulitan ketika menjadi host atau jadi co-host seperti itu. Ada lagi pertanyaan, silakan. Ada yang perlu saya jelaskan lagi ya tentang sini ya, sebentar. Oh, cara share ke YouTube. Wah, itu recordnya harus selesaikan dulu recordnya. Kalau langsung itu takutnya yang... Oke, ada pertanyaan lagi. Pertanyaan lagi dari Dua Bromo. Ini ada yang pertanyaan lagi, cara menjadikan salah satu partisipan menjadi co-host. Jadi co-host itu caranya seperti ini. Oke, yang pertama kita klik partisipan. Di sini ada more. Kita klik partisipan. Kita klik salah satu partisipannya. Nanti di situ ada 2 pilihan, ada ask to mute sama more. Ya, saya klik lagi, coba saya print screen. Saya masukkan lagi di sini. Oke, sebentar ya. Untuk menjadi co-host. Nah, di sini kita klik contohnya di sini ya. Di sini ada misalkan Ustadzah Hanim. Ya, Ustadzah Hanim yang di sini kita mau jadikan dia sebagai co-host. Maka kita klik more di sini. Kita klik more. Nanti kalau sudah kita klik more, nanti di sini ada fasilitas keluar, ada fasilitas banyak yang keluar di situ. Kita mau jadikan dia itu co-host atau host. Ya, misalkan ya, sebentar, ini saya close lagi share-nya, saya harus print screen lagi. Ya, gini nih repotnya kalau misalkan pakai yang... Waduh, mau semua hilang malah nus. Oke, Ustadzah Hanim, oke. Nah, di sini kita klik print screen, kita ke pen lagi. Sebentar ya, teman-teman ya. Nah, setelah klik, more akan muncul seperti ini teman-teman. Ada chat, ada ask to start video, ada make host, ada make co-host, ada rename,
ada put in the waiting room, ada remove, ada report. Jadi kalau misalkan kita klik more yang ada di sampingnya partisipan, di sini ada ask to start video, maka kita meminta partisipan itu untuk memulai videonya atau menampilkan kameranya. Nah, make host, menjadikan partisipan itu kita menjadikan dia sebagai host, ya. Umpamanya kita nih host nih ya, dan kita ada keperluan mendadak yang kita harus keluar, maka harus ada hostnya yang akan mengatur. Maka kita jadikan dia sebagai host. Ada nanti sebagai co-host nantinya. Nah, untuk rename, kita bisa menggantikan nama siswanya atau mengganti partisipannya. Nah, put in the waiting room, itu nanti misalkan partisipannya itu kita letakkan dia ke waiting room. Keluarkan dulu dari kelas sementara misalkan, itu di waiting room. Terus remove, itu kita keluarkan dia dari meetingnya, dari pembelajaran itu kita remove misalkan. Dan kalau kita report, nah ini nanti kita mau report bahwa ini dia mempunyai kendala apa dan kita report. Nah ini tambahan kalau kita tambahan ada pada partisipan kalau kita klik more. Seperti itu. Caranya untuk menjadikan co-host atau host. Seperti itu. Oke, ada lagi pertanyaan? Ada 7. Ini apa ini? Oh ya, ini Satwafa. Terima kasih Satwafa ya. Jadi ada sesi lebih lanjut biasa konsultasi di kelas 1, 2 sama Satwafa. 3 dan 4 di Sasofan, kelas 5 dan 6 di Sazaki. Standar perangkat untuk jadikan conference itu adalah ini. Coba dia ada minimal. Ya. Tapi kurang lebihnya sama. Ya, seperti Webex ya. Ya, seperti itu. Ini untuk Webex, tapi kalau Webex itu sama Zoom hampir sama ya. Jadi tampilannya juga sama, jadi partisipan juga muncul mikrofonnya, muncul kameranya untuk kita Oke, terakhir mungkin saya akan mempertegas lagi untuk yang mute sama unmute ya. Jadi mute sama unmute. Saya print screen lagi di sini. Oke, saya klik lagi sebentar di Paint. Oke. Oke, ini di sini ya. Untuk mute unmute itu ada di bagian bawah sini. Nanti di sini ada tambahan tambahan fasilitas yang ada di Zoom. Jadi kalau kita klik mute unmute, di situ nanti di bagian kanan paling pojok kanan bawah itu ada 3 titik. Untuk diklik 3 titiknya akan muncul seperti ini. Nah, sini ada centang-centangan yang misalkan kalau kita mute. Untuk mute itu untuk menghentikan suara atau mic dari peserta. Di sini ada mute participant upon entry. Jadi ketika anak-anak itu entry masuk ke dalam pembelajaran itu kita mute dulu dia. Kan terkadang itu begitu masuk dia sudah bisa bicara atau bisa menggunakan mic-nya. Maka kalau kita centangkan ini, maka peserta begitu masuk ke dalam pembelajaran atau dalam meeting, maka dia dalam kondisi mute. Yang kedua, allow participant to unmute themselves. Jadi memberikan kesempatan kepada partisipan untuk unmute themselves. Kalau di HP itu bagian paling. Jadi kalau misalkan kita geser HP-nya sampai ke paling depan itu ada allow atau not allow untuk berbicara ya untuk mikrofon. Terus yang ketiga, ada allow participant to rename themselves. Jadi mereka juga bisa kesempatan untuk merename, merubah namanya. Terus di sini ada play sound when someone join and leave. Ini kalau misalkan play sound ini, kalau misalkan ada yang masuk ke dalam pembelajaran kita atau ke dalam meeting kita ada suara cendung, misalkan seperti itu. Jadi kalau misalkan cendung, ada yang masuk, misalkan gitu. Yang keluar juga gitu ya? Enggak, yang keluar enggak ya. Oke. Terus enable waiting room juga di-enablekan, ada log meeting, ada clear all feedback. Nah, ini yang misalkan kalau kita ingin mute sama unmute ya. Oke, itu saya pertegas lagi untuk yang mute unmute. Lanjut, apalagi ya yang belum disampaikan. Apa? Agenda apa? Agenda acara rapat itu. Iya. Oke. Nah.
Oke, ada lagi fasilitas record. Nah, ada fasilitas record ini, saya klik ya untuk akses record. Print screen lagi, saya pindahkan lagi ke Paint dulu sebentar. Oke. Oke, untuk record di sini ada gambar record ya di sini ya teman-teman ya. Jadi ada share screen, ada record di sini. Nah, untuk record itu ada shortcutnya Alt L sama Alt C. Nah, kalau kita mau record pembelajaran kita record on this computer, maka rekaman kita itu akan masuk ke dalam laptop kita atau ke PC kita. Nah, kalau misalkan ke cloud, nanti akan simpan ke cloud-nya atau simpan ke Zoom atau tempat cloud-nya Zoom. Nah, ini yang belum pernah kita coba yang simpan di cloud ya. Nah, record on this computer ini akan tersimpan di komputer, akan tersimpan di dalam komputer, nanti akan tersimpan seperti ini, teman-teman. Misalkan di sini ada Zoom, misalkan ya, sama Zoom, di mana Zoom ini? Nah, di Zoom ini nanti akan muncul seperti ini. Nah, ini hasil record-record kita kemarin ini. Ada misalkan halal bihalal, Iqwam, ada SDMM Award for Teacher, ada Gladi Bersih, Purnawidya, dan seterusnya. Ini yang di-record sama teman-teman kemarin. Nanti ada file di dalamnya itu Zoom kosong ya, Set ya. Zoom, misalkan Zoom kosong ini. Nah, ini yang kita bisa upload. Ini kan MP4 ya, di sini MP4. Jadi file ini yang kita upload ke YouTube-nya teman-teman, ke YouTube-nya ustadz-ustadzahnya. Nanti dari YouTube ustadzah-ustadzahnya itu akan muncul apa namanya link ya, yang untuk dibagikan nanti di WA siswa-siswanya atau di WA orang tuanya untuk pembelajaran bagi mereka yang mungkin wali murid yang bekerja, maka siswanya pengen review lagi pembelajaran pada hari itu. Maka recordnya itu yang bisa kita bagikan melalui YouTube. Akan lebih ringan seperti itu ketimbang kita harus membagikan file. Karena kalau kita bagikan file, itu terlalu lumayan besar ini. Sekitar 399 MB. Kalau kita bagikan file ini langsung ke WA, terlalu besar ini. Maka kita lebih baik ke YouTube. Nanti di YouTube itu linknya dibagikan ke wali murid atau kepada siswa yang sudah dibekali handphone, mungkin ada anak-anak yang dibekali handphone sama orang tuanya. Seperti itu. Itu kalau misalkan fasilitas recording. Nah, fasilitas recording itu memang membutuhkan waktu yang lama. Jadi setelah pembelajaran itu, pas di-record pembelajaran itu 1 jam, nah dia akan istilahnya render dulu. Jadi nggak langsung menyimpan, nggak langsung berubah file seperti ini. Tapi dia akan render dulu, nah itu butuh waktu. Nah, ya mudah-mudahan nanti bisa terakomodir itu kalau menyimpan di dalam PC atau dalam laptop teman-teman nanti. Nah, itu cara untuk upload misalkan. Contohnya seperti ini ya, langsung aja ya. Contohnya misalkan kita buka di sini YouTube misalkan. Langsung kita buka YouTube misalkan di sini. Terus nah, YouTube di sini, nanti di YouTube itu ada fasilitas di sini. Misalkan kita buat nih, nah ini kita tinggal klik buat ini. Nah, ini upload video. Nah, upload video inilah nanti yang video tadi ini kita upload. Nah, di-upload di YouTube, nanti di YouTube sudah otomatis muncul alamatnya. Nah, alamat itu yang kita bagikan melalui WA. Memang idealnya di laptop itu sudah nyala semua, jadi WA sudah nyala, YouTube sudah tersambung dan semuanya sudah tersambung semua, jadi tinggal kirim seperti itu. Mungkin kesimpulannya memang wifi-nya harus tambah ini ya. Kesimpulannya wifi-nya harus tambah ya. Ini lagi diusahain, Ustadz Sofan juga mengusahakan, katanya nanti dari dari Hypernet juga mau melihat tingkat kebutuhan kita terhadap bandwidth yang dibutuhkan. Nanti akan diusahakan sama tim IT insya Allah dalam waktu dekat. Seperti itu. Video recordnya apa perlu diedit dulu sebelum di-upload? Oke. Video recordingnya perlu diedit dulu sebelum upload? Ya monggo kalau mau ngedit. Nanti ngeditnya itu bisa lewat yang kita pelajari kemarin itu ya, bisa fasilitas
misalkan kita pakai Filmora atau kita pakai Headmaster dan segala macam, dan itu memang idealnya Ustaz Papa bilangnya apa kan? Idealnya diedit, diberi judul, membuka video, dan untuk memudahkan agak susah editnya. Tapi kadang-kadang harian kan kita. Kalau misalkan harian, ini kelamaan ini. Ya itu mungkin boleh gini, jadi diupload dulu semuanya secara mentah, diupload, nanti kalau nggak salah ada di fasilitas Google YouTube ini ya, YouTube apa ya istilahnya tuh, YouTube Studio, mungkin bisa nanti ke depannya bisa untuk menambahkan ini link. Oke, ada Ustaz Prima. Ustadz, link di atas itu apa ya? Link yang mana ini? Oh, yang tadi itu. Yang spesifikasi minimal. Link spesifikasi minimal untuk perangkat menggunakan Zoom. Nah, seperti itu. Oke, teman-teman, itu mungkin yang bisa saya sampaikan. Mungkin ada lagi agenda apa? Buat agenda rapat. Oh, agenda rapat itu di depan itu. Oke, agenda rapat. Ketika nanti membuka kelas kan juga buka Zoom itu. Sebentar. Agenda rapat ya. Terakhir untuk membuat agenda rapat. Screen ini share. Oke, untuk membuat agenda rapat, kalau kita sudah download Zoom ya. Kita sudah download Zoom di ini, nanti ada macam seperti ini, Zoom. Nanti kita klik, nah di sini akan muncul seperti ini nanti. Nah, akan muncul seperti ini. Nanti kalau bikin agenda rapat ya seperti ini nanti. Nah, ini yang kalau kita mau share linknya kepada siswa, nah ini tinggal diklik aja nih. Diklik, di copy invitation, di edit juga bisa. Di sini terus dibagikan ke siswa. Kalau agenda rapat di sini ada plus schedule meeting, ada schedule meeting di sini, diklik schedule meetingnya. Nah, kita bikin agenda rapat di sini. Jadi misalkan mau hari apa, tanggalnya di sini diklik, misalkan tanggal apa lagi ya, misalkan Sabtu, terus jamnya jam berapa, terus di sini passwordnya apa, terus nanti schedule. Nanti kalau udah kita schedule, nanti di sini ada muncul. Nah, ini kan upgrading guru ya, misalkan ya. Upgrading guru kan munculnya di sini. Nah, ini judulnya bisa di sini. Misalkan judulnya upgrading guru. Upgrading guru. Nah, di sini nanti tanggalnya, nanti jamnya berapa. Langsung mau berapa jam kita rapatnya, seperti itu. Langsung generate automatic. Nah, kita harus pakai ini, misalkan personal meetingnya seperti ini, atau diacak lagi ID-nya. Di sini juga bisa kasih passwordnya. Terus di videonya ini apakah host begitu langsung muncul, langsung video hostnya muncul, jadi wajah atau video dari kameranya itu udah muncul untuk host. Nah, partisipan juga bisa langsung muncul, bisa di off dulu. Jadi kita videonya nggak bisa lihat dulu, atau misalkan di on. Rata-rata kita on aja langsung, biar kita tahu siapa aja yang sudah masuk. Untuk audio juga seperti itu, kalendernya juga seperti itu. Nah, ini di schedule. Contohnya misalkan Sabtu 4-nya di schedule, upgrading dulu jilid 2 misalkan. Jilid 2 misalkan. Nah, kita jam 8.30 Sabtu pagi misalkan, 2-nya di schedule. Nah, ini scheduling. Nah, ini muncul di sini nanti. Nah, ini tinggal di copy to clipboard. Ini yang di copy di clipboard yang kita akan sambungkan di copy. Nanti kita paste atau kita tempel di WA untuk bisa diklik nanti oleh peserta. Pakai HT ini kan join meeting ini, nanti kalau HTTPS ini alamat ini akan nanti muncul kayak di WA tuh ada warna birunya itu, jadi muncul sebagai diklik. Nah, ini kan ada 2 schedule-nya. Kalau menghilangkan ya tinggal di mode edit, mode delete juga bisa dihilangkan. Jadi misalkan upgrade guru jilid 2 nggak pakai, misalkan dihilangkan seperti itu. Nah, ini ID-nya di sini. Nah, yang sudah record ini, yang sudah direkam seperti ini. Nah, ini upcoming yang akan datang seperti ini. Nah, ini untuk ini. Oke, itu untuk scheduling. Kalau misalkan ini meeting ya, chatnya juga gitu. Nah, ini
home seperti ini. Nah, ini return to meeting. Nah, ini kalau misalkan kita sudah download ya dari zoom.us, kita download untuk jadikan aplikasi Zoom untuk via PC seperti itu. Ini caranya untuk bikin scheduling seperti itu. Oke, ada lagi pertanyaan? Waktunya kayaknya sudah jam 9. Oke, sudah itu aja. Tutup aja, Ustaz. Ya. Oke, ini mungkin sekelumit atau sedikit tentang jagat raya Zoom ya. Jadi kalau kita mau belajar Zoom seperti ini, kalau kita mau jadi host seperti itu, dan nanti insya Allah video ini akan saya share melalui YouTube mungkin ya, nanti habis ini saya lihat dulu nanti, karena ini juga kayaknya kalau pakai Paint kurang efektif, tapi perlu apa kita bagikan. Kalau misalkan mau teman-teman mau share, ada pertanyaan silakan nanti tanya secara privately atau langsung tatap muka ini. Oke, itu mungkin sedikit pembelajaran atau upgrading guru tentang Zoom pada hari ini. Mungkin itu sekian dari saya, mohon maaf ya dari saya karena ternyata saya kira bisa screen langsung, ternyata pakai Paint, jadinya harus di copy dulu ke Paint lagi untuk menjelaskan ikon-ikon atau piranti-piranti yang ada di Zoom. Mungkin sekian dari saya, mohon maaf jika ada salahnya. Terima kasih. Nun wal kalimah yasturun. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ya. Oke, mungkin kita tutup sekalian saya tutup ya, Ustaz ya. Oke, kita tutup pertemuan kali ini dengan membaca kafaratul majlis. Subhanakallahumma wa bihamdik asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Oke, teman-teman, kita akan langsung ke agenda berikutnya. Terima kasih.